Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin mursalin wa kulli ashabikum ajma'in wa tabi'ina wa tabi'an tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa hasan asyhadu qadir jailani radhiyallahu anhu ajma'in a'adallahu alaina bi barakatihim wa syafa'atihim wa ulumihim fid dharain wa khususan Sayyid Muhammad ibnu Alawi al-Maliki wa khususan la jami'il mu'assisi hadatul ulama wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim wa khususan baya khalil bangkalan wa khususan la jami'il mu'assisi ma'hadilir boya wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim wa khususan ila jami'il ulama il amilin. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda di mana saja berada. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita bab tentang hubungan antara orang tua dengan anak. Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, komposisinya tidak hanya suami dengan istri, tapi di sana juga ada anak-anak. Maka perlu sekali bagi kita sebagai orang tua untuk mengetahui, untuk mempelajari, memahami, dan mau menerapkan bagaimana hubungan yang baik, membina hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Sehingga anak ini benar-benar akan menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya. Baiklah, setelah kemarin kita membahas tentang memberi nama yang baik pada anak. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabil islamiyati fi hadzal majal annahu yambaghi lil walidi ayyahluqa sya'ra ra'sil mauludi. Tata krama atau adab Islam tentang hubungan antara orang tua dengan anak yang selanjutnya adalah sebaiknya orang tua itu memotong rambut anaknya yang baru lahir wa yasnahu summa yatasaddaq biwaznihi, kemudian potongan rambutnya itu ditimbang kemudian bersedekah. Jadi dapat berapa tadi ditimbang, misalnya ada rambutnya itu 1 gram, nah itu dikruskan 1 gram emas itu berapa ratus ribu, kalau sekarang 900, sekitar 900 ribuan ya, 1 gram 900 ribu, nah itu disedekahkan. Wa ayyu aqwa anhu fil yaumis sabi'i min wiladatihi, kemudian diakekoi ketika 7 hari kelahirannya. Jadi ada beberapa kesunahan yang kita lakukan ketika bayi baru lahir. Bila enten bayi lahir, ngeten nggih, kalau kita mempunyai anak baru lahir niku disunahkan untuk mengadzani di telinga kanan, kemudian diiqomati di telinga kiri. Pelan-pelan mawon, tidak usah teriak-teriak, enggak usah sampai nyewa-nyewa sound system, nanti bayinya malah kaget gitu. Diadzani di telinga kanan, kemudian diiqomai di telinga kiri. Niki selain untuk mencegah anak-anak ini nanti dari gangguan makhluk-makhluk yang mungkin tidak kita inginkan, selain itu dengan diadzani di telinga kanan dan diiqomai di telinga kiri, ini memasukkan ajaran tauhid untuk pertama kalinya dalam kehidupan anak. Setelah diadzani, diqomati, kemudian dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Niki salah satu fadilahnya adalah insya Allah anak itu akan terjaga sampai akhir hayatnya, terjaga dari perbuatan-perbuatan zina. Setelah diadzani, diqomati, kemudian dibacakan surat Inna anzalna, terus kemudian diberi nama yang bagus, ya, seperti kemarin kan ya, diberi nama yang bagus, diberi nama yang islami, diberi nama yang artinya adalah doa orang tua untuk kebaikan sang anak.
Mboten usah bingung-bingung, menjenengan kalau punya anak tidak usah bingung-bingung untuk kasih nama. Di Aswaja Muda ini ada banyak sekali. Beliau tinggal nyontoh saja, ada Fatimah kalau perempuan, dengan gadah putri nggih, perempuan ada Fatimah, wonten ning Dalia, wonten Sofia, ning Mila, ya tinggal panjenengan gaduk-gadukkan saja. Itu bagus-bagus artinya. Kalau putrane kakung, kalau anaknya cowok bisa milih Ulil Absor misalnya, atau Alfanul Maki, kok Ibu Zuhad, itu contoh-contoh nama yang bagus dan insya Allah barokai. Nah nanti kalau cewek ataupun cowok, insya Allah tafaulan dengan nama-nama beliau niki ganteng, ayu, lahir batin, dan insya Allah ilmunya juga menyegoro, napa arti bahasanya itu menyegoro. Sampun setelah diberi nama kemudian diakekoi, dibelehne, diakekoi, di hari ke-7 diakekoi, di hari ke-7 kelahirannya. Wal akikatu sunnatun muakkadatun. Akikoh ini hukumnya sunnah muakkad, sehingga kalau belum punya biaya di hari kelahirannya yang ke-7 maka boleh tidak dilakukan di hari itu. Kita menunggu hari ke-14, menunggu hari ke-40. Nah, kalau tetap belum bisa, maka kesunan akikoh ini nanti pindah kepada anaknya. Besok kalau anaknya sudah besar misalnya punya biaya, dia mengakikoi dirinya sendiri boleh. Wahia ibaratun an syataini yudabbihani anil gulami. Kalau bayinya laki-laki maka dibelehkan domba atau kambing 2 ekor. Wasyatin wahidatin tutbihu anil jariyati. Kalau bayinya perempuan, belehnya kambing 1 dibeleh, kemudian dimasak, dibagi-bagikan boleh, atau panjenengan mengundang orang datang ke rumah, diserokali, dibacakan maulid, dibak bersama-sama, monggo. Ya. Dimasakkan gulai, dimasak sate, ini sirinya anak-anak ini didoakan biar semanis gulai, disukai orang-orang, kan ya. Dia bisa jadi anak-anak yang solihah, punya akhlak yang baik, punya akhlak yang manis, seperti itu. Kenapa? Syukran lillahi, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah ala ni'matil wiladati, atas pemberian nikmat berupa anak. Wa tausi'ata 'alal muhtajina, kemudian membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, pada tetangga-tetangga. Wa idkhalan lil farhi was sururi 'ala ahli dari jami'an. Kita ini juga termasuk kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Nah, syukur alhamdulillah kita bisa diberi anak, ngeten. Diakekoi, dibelehne wedhus. Kalau anaknya laki-laki wedhusnya cuma bisa belinya 1, enggak apa-apa, 1 saja. Besok kalau punya uang perlu dikontrol apa enggak, mboten. Enggak juga, enggak perlu. Ini rasa syukur kita kepada Allah. Sunah-sunah yang tadi mulai dari membacakan adzan dan sebagainya, ini adalah salah satu cara untuk menjadikan anak ini menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Tentu kalau kita orang tua kan kita pengennya punya anak yang soleha, anak-anak yang baik, anak-anak yang akhlakul karimah, dan anak-anak yang selamat dunia akhirat. Ngaten toh? Nah, usahanya ini tidak bisa kalau tidak ada usahanya. Dan usahanya itu tentu dilakukan sejak dalam kandungan. Pas hamil ngoten nika diwacane surat Maryam, surat Yusuf, wonten ingkang maos Yasin Fadilah dan lain-lain lah caranya, makan makanan bergizi dan lain-lain. Itu tujuannya kan agar anak-anak itu terlahir sempurna, lahir batin. Nah, kalau sudah lahir, usahanya apa lagi? Seperti tadi, dibacakan adzan, dibacakan qomat, diakekoi, diberi nama yang baik. Nah, ini sebagai wujud rasa sayang orang tua kepada anak, cara-caranya orang tua untuk membentuk anak ini menjadi anak soleh solehah sedini mungkin. Ampun.
setelah diakekoi kemudian diberi nama yang baik, ngeten nggih. Apalagi wujud rasa sayang, hubungan yang baik antara orang tua dengan anak itu apalagi. Nah, yang nomor 3, i'anatul abai li abnaihim ala birrihim wa ta'atihim. Orang tua sebagai orang tua itu seharusnya harus membantu anaknya agar anaknya ini bisa lebih mudah taat dan patuh kepada orang tuanya. Karena kewajiban anak itu kan patuh, birrul walidain itu wajib bagi seorang anak. Muasyarah bil ma'ruf terhadap orang tua itu wajib bagi seorang anak bagaimanapun kondisinya, kecuali kalau kita kalau disuruh kepada maksiat baru kemudian tidak patuh, tetapi tetap harus muasyarah bil ma'ruf. Nah, ini agar anak ini lebih mudah untuk patuh, agar anak ini lebih mudah birrul walidain, maka harus dibantu oleh orang tua. Caranya bagaimana? Bi husni muamalatihim, dengan orang tua ini dengan memperlakukan anaknya dengan baik. Wa hakimi siyasatihim, menjadi orang tua yang bijaksana. Wa rasyidi tarbiyatihim, membimbingnya dengan penuh kasih sayang. Wa amarahum bima yustata', dan memerintah anak-anak dengan perkara-perkara yang mereka mampu. Karena umumnya nggih, wajarnya, normalnya, logikanya orang itu akan lebih mudah suka, akan lebih mudah manut sama orang-orang yang baik. Ini logikanya loh nggih. Kalaupun ada orang yang tidak baik sama kita terus kita tetap baik sama dia, itu juga ada, tetapi logikanya umumnya orang itu akan suka, condong dengan orang yang baik sama kita. Nah, kalau anak-anak menginginkan anak-anak itu patuh dengan orang tuanya, bantulah mereka dengan menjadi orang tua yang baik juga bagi mereka, orang tua yang menyayangi mereka, sehingga anak-anak ini tresno kalih bapake kalih ibuke. Birrul walidain itu tidak terasa berat bagi anak-anak, ngoten. Karena anak niku peniru, anak niku nyontoh apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu yang biasa mereka lakukan, itu yang akan terpatri, yang akan menjadi kebiasaan bagi mereka. Nah, siapa yang mereka lihat? Tentu orang tuanya, karena setiap hari dari bayi itu anak di rumah sama orang tuanya. Jadi yang dilihat, yang dicontoh sudah pasti orang tuanya. Nah, kalau mau anaknya jadi anak yang baik, harus orang tuanya harus juga memberi contoh yang baik. Jadi secara tidak langsung kita itu kalau punya anak itu akan melatih atau membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu secara tidak langsung, tidak sadar. Kita itu mungkin tidak sadar ya. Lek biasanya awake dhewe niki minum sambil berdiri mungkin ya. Minum sambil berdiri mungkin. Setelah punya anak, secara tidak terasa kita akan duduk sendiri kalau minum. Lah nyapa? Soalnya disawang kali anake. Nek ngelikne anake tapi kita tidak melakukan, kan mesti diwalik mungkin kali anake. Dek, lek minum duduk. Lah ibu loh, minumnya berdiri. Nah, daripada diwalik seperti ini, gitu. Maka sebelum mengingatkan anak, kita memperbaiki diri kita sendiri, sehingga apa yang dilihat anak itu akan dicontoh. Apa yang dilihat anak itu yang akan menjadi tanaman di bawah alam bawah sadarnya. Nah, dengan kita membiasakan diri kita, merubah diri kita biar tampak baik di depan anak awalnya, ini kemudian terbiasa justru akan menjadikan kita sebuah pribadi yang lebih baik. Secara tidak langsung punya anak itu juga memperbaiki diri kita, harusnya seperti itu. Menjadi orang tua itu harusnya menjadi pribadi yang lebih baik, karena kitalah yang akan dicontoh oleh anak, kitalah yang akan menjadi trendsetter bagi seorang anak.
kalau mau anaknya jadi orang baik, maka orang tuanya juga harus baik terlebih dahulu. Nah, dengan kita menjadi orang baik, dengan kita menyayangi anak, dengan kita memperlakukan anak dengan adil, ini akan lebih mempermudah anak taat, patuh, sayang sama orang tuanya. Jadi lek nuturi niku, lek anak niku manut, anak niku seneng kali orang tuanya, nuturi anak niku mboten angel. Ngoten lho. Nuturi anak niku mboten angel. Gampang mawon. Awake dhewe niki lek seneng kali artis, ngoten nggih. Apapun yang dilakukan artis pasti kita ikut karena kita idola. Nah, daripada idola sama artis, jadikan anak ini idola sama kita, idola sama orang tuanya. Maka apapun yang dilakukan orang tuanya, apapun yang dikatakan orang tuanya, dia akan ikut. Nah, ngoten. Qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Kanjeng Nabi niki dawuh, Allah itu mengasihi orang tua yang membantu anaknya agar berbuat baik pada orang tuanya. Rawahu Abu Syekh bid'afin, diceritakan oleh Abu Syekh dengan sanad yang dhaif. Nah, kesimpulan ngaji kita pada sore hari ini adalah mari kita lakukan usaha-usaha apa saja yang bertujuan untuk menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang soleh-solehah, menjadikan anak-anak kita ini dekat kepada Allah dengan mengakekoi, dengan memberi nama yang baik, dengan mengajarinya sesuatu yang baik, dengan mencontohkan kepadanya apa-apa perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Kita lanjutkan minggu depan pembahasan kita. Semoga apa yang saya sampaikan benar-benar menjadi ilmu yang manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.